Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama selaku langkah yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Allah Maha Penyayang yang kasih sayangnya tak pernah berkurang walaupun hambanya yang tak pernah sembahyang. Allah Maha Pengasih yang kasihnya tiada pilih kasih, biarpun hambanya tak pernah berterima kasih. Selawat bermahkota salam, marilah sama-sama kita hanturkan kepada pemuda padang pasir, pemimpin padang Sahara, yang rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, demi mempertegakkan kalimatul haq yakni La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapakah beliau? Beliau tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah SAW dan kepada ahli sahabat beliau. Tak lupa pula penghormatan saya kepada pemimpin Balai Al-Alif Malikul Saleh, yaitu Tunku Zulkifli beserta keluarga beliau. Dan penghormatan saya kepada seluruh santriwan dan santriwati yang masih bernaung di Balai Al-Alif Malikul Saleh ini. Baiklah, untuk tidak mempersingkat waktu, izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat yang berjudul Syarat Pilarnya Agama. Sungguh salat adalah sarana untuk menenangkan jiwa dan menyucikan roh. Begitu juga salat adalah cara untuk mengadakan komunikasi antara hamba dan Khaliqnya yang hakiki. Baik yang lemah maupun yang kuat, yang fakir maupun kaya, semuanya sama di hadapan Allah, kecuali ketakwaannya. Dengan menjalankan salat yang khusyuk, seorang akan menjadi baik perilakunya dan waktu-waktunya menjadi bersih dari perbuatan yang mendatangkan dosa. Orang yang beriman mendapat kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi dan sore, mulai sebelum terbit matahari sampai sesudah terbenam matahari, hendaklah selalu ada di jalan Allah yang Maha Agung, yaitu dengan menjalankan salat, membaca kitab Allah ketika berdiri, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud, serta membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW ketika duduk tasyahud. Sungguh dalam Islam salat mempunyai tempat yang paling istimewa dibanding ibadah yang lainnya. Tidak ada ibadah yang menandingi ibadah salat, karena salat adalah termasuk pilar agama Islam. Tanpa salat maka Islam tidak akan tegak. Nabi SAW bersabda, Ra'sul amri al-Islamu wa imaduhu salatu wa zarwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok pimpinan segala perkara adalah Islam, dan pilar Islam adalah salat, sedangkan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah. Salat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan kepada Rasulullah tanpa perantaran siapapun pada malam Isra Mi'raj. Diriwayatkan dari Anas, diwajibkan salat atas Rasulullah SAW pada malam Isra. Pada mulanya 50 kali, kemudian dikurangi hingga menjadi 5 kali. Lalu Muhammad dipanggil, "Ya Muhammad, tidak akan aku ganti lagi firmanku. Sesungguhnya dengan 5 kali ini bagimu sama dengan yang 50. Ibadah salat adalah amalan hamba Allah yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Hadirin hadirat yang berbahagia, salat adalah wasiat Rasulullah yang terakhir sebelum beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Beliau bersabda, jagalah salat dan apa yang menjadi tanggungmu. Di dalam Al-Quran, kadang-kadang Allah menyebut kata salat dibarengi dengan kata zikir, tetapi kadang-kadang dibarengi kata zakat, kadang pula dibarengi kata sabar. Salat adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Selagi nyawa masih melekat di badan, dilarang bagi seorang Islam bermalas-malas dalam salat. Bagi orang sakit boleh dengan tayamum sebagai ganti wudunya. Baginya boleh menunaikan salat dengan duduk. Bahkan jika tidak mampu duduk, boleh dengan berbaring. Dan bagi orang yang dalam medan perang pun tetap wajib salat, tidak boleh meninggalkannya.
menegakkan sholat. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doai. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankan doaku. Quran Surah Ibrahim ayat 40. Sungguh ibadah salat banyak mengandung rahasia dan hikmah yang mempengaruhi perilaku seseorang dan masyarakat. Jika kita mengkaji nas-nas yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka kita akan mengetahui rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah tersebut. Nabi bersabda, jika kamu sekalian mendirikan salat, sesungguhnya kamu bermunajat kepada Allah, yaitu berdialog langsung dengan Allah. Dan dengan bermunajat seseorang merasa bahwa Allah benar-benar ada di dekatnya. Dia mendengarkan dan mengabulkan doa mereka. Jika seseorang sudah terbiasa mendirikan salat 5 kali sehari semalam, maka akan bangkitlah kekuatan rohaninya dan merasa bahwa Allah selalu membekali mereka dan kekuatan dan pertolongan serta ia selalu menyertainya. Hadirin yang dirahmati Allah. Orang yang salat tidak akan bisa dekat dengan Allah kecuali kalau sudah bersih dari sifat-sifat yang tercela dan buruk. Dengan salat inilah sarana untuk membersihkan diri. Karena itu kita temukan ayat yang menerangkan bahwa salat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jika seseorang mengerjakan salat menghendaki ketenangan jiwa dan berakhlak mulia, maka berusaha ia berperilaku baik dan berguna tenaganya di tengah-tengah kehidupan masyarakat di mana dihidup. Demi kemaslahatan orang banyak. Khusyuk dalam salat adalah suatu keharusan, yaitu dengan hafalan dan ingatan yang sempurna, serta menghayati dengan sungguh-sungguh bacaan dan gerakan dalam salat. Jika seseorang salat tanpa khusyuk, maka sedikit pun pengaruhnya terhadap perilakunya. Bahkan bisa jadi tidak membuahkan apa-apa. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan.